Halo guys, welcome to Group 12. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat-sangat luar biasa dan bermanfaat. Tapi sebelum kita akan membahas topik tersebut, izinkan saya memperkenalkan dosen pengajar kami, yaitu Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dan tidak hanya di situ juga, ada kakak-kakak mentor yang sangat-sangat luar biasa membimbing dan membantu dalam pembuatan proses video ini. Yang pertama ada Kak Renaldi Afandi, yang kedua ada Kak Ronaldo Jeremy Rambing, dan yang ketiga ada saya sendiri, Kak Marta Setiasi. Nah, pada penasaran kan topik apa yang mau dibahas selanjutnya? Untuk itu, stay tune guys! Nah guys, setiap bisnis baik kecil maupun besar, berapapun jumlah karyawannya, perlu mempunyai sebuah panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit atau tingkatan kerja. Nah, biasanya hal tersebut kita kenal dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur. Nah, tentu setiap bisnis mempunyai standar operasional yang berbeda-beda. Salah satunya bisnis restoran yang berkaitan erat dengan pelayanan. Nah, cara membuat standar operasional prosedur restoran dibuat harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan pada pengunjung. Dengan adanya SOP akan membuat para karyawan tidak kebingungan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada para tamu. Iya, SOP. Jadi teman-teman mungkin ada yang udah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi SOP ini adalah singkatan dari Standar Operasional Prosedur, yang dimana itu dapat diartikan sebagai alur atau cara kerja yang telah terstandarisasi. Nah, standar operasional prosedur ini memiliki fungsi untuk sebagai petunjuk dalam melakukan kegiatan operasional. Hal itu mencakup kegiatan-kegiatan produksi yang tertulis dalam prosedur secara pasti. Mengapa restoran perlu punya SOP? Nah, jadi besar ataupun kecil restoran yang sedang kita jalankan, tentunya kita membutuhkan sebuah sistem yang terukur, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik, di mana hal tersebut sesuai dengan prosedur yang kita harapkan. Nah, jadi cara terbaik untuk itu semua adalah membuat standar operasional, sehingga kita dan karyawan kita dapat lebih teratur dan mengerjakan apa yang telah tertuang dalam SOP restoran dengan baik. Selain itu, SOP juga mempermudah kita dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dan memberikan evaluasi untuk meningkatkan bisnis restoran kita. Nah teman-teman, sebenarnya SOP restoran tidak jauh berbeda dengan standar operasional pada umumnya. Yang membedakan hanyalah nilai atau sistem apa yang ingin kamu terapkan pada bisnismu. Misalnya, setiap kali karyawan kamu membuat burger di dapur, harus menggunakan bahan dasar seperti roti, burger, keju, selada, tomat, 3 acar, dan alioli di atas roti. Itu adalah SOP. Tapi jika hal tersebut tidak didokumentasikan, hal itu bukanlah SOP. Dalam SOP restoran, hal yang perlu kamu buat adalah segala hal yang berkaitan dengan cara penyajian makanan sesuai standar kesehatan, pelayanan pelanggan, hingga prosedur pembayaran, dan semua hal yang dapat berpengaruh pada rasa puas pelanggan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui saat membuat standar operasional prosedur restoran kita. Yang pertama adalah standar penyajian makanan. Restoran adalah sebuah bisnis yang berkaitan langsung dengan konsumsi. Tentu hal yang harus kita patuhi adalah tentang ketentuan dan undang-undang yang telah diberlakukan oleh Departemen Kesehatan. Yang kedua adalah protokol persiapan memasak. Peraturannya mencakup pendinginan, pemanasan, dan kebersihan, serta segala hal yang mencakup mencegah bakteri dan penyakit pada bawaan makanan. Hal ini biasanya telah ditulis oleh Departemen Kesehatan. Kita dapat menggunakannya untuk mengembangkan SOP penanganan makanan. SOP untuk staff front of house. Bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan pelanggan, mulai dari mengurus tempat duduk mereka, menerima pesanan, mengisi gelas air mereka, sampai mengantarkan makanan yang sudah disiapkan. Kemudian menindaklanjuti untuk memastikan bahwa makanan dan layanan dapat memuaskan pelanggan. Yang kedua yaitu SOP untuk staff back of house. Bertanggung jawab untuk memesan dan menyimpan inventaris, menyiapkan bahan, melaksanakan pesanan, dan menjaga dapur agar tetap bersih selama shift berjalan sampai pada saat restoran tutup.
Lagi dah kau kerja, ada adik kita weh. Annyeonghaseyo. Ketue putra Corona so Ambon. Corona so ambar pangoni. Yang Ya, menjokok tumba jalan. ya nanti juga tong sudah waktu. Ya, kapan dang? Nanti jangan tak pulang pokoknya. Iya, dang. Aku merindukanmu, masih merindukanmu. Meski kini telah jauh, hatiku tetap untukmu. Aku rindu perhatianmu, ketulusan dalam. No, kita tadi tuh akun cuma taruhlah beli 100.000, kong kita main sedikit, kong jual no, boleh sampai 200% DP profit. Udah besar DP untung itu no. Iya. Wih gile, udah gak ketemuan 3 bulan nih. Iya nih. Sekarang udah merah ya. Iya, udah Nyalakan merahmu ya. Kita mah netral Jo, mana sama merah Kang? Biasa. Oh. Bogosi pasar. Kangen Bogosi pasar. Nah, udah pada nonton kan video pembahasan kali ini? Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengajar kami, yaitu Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan kakak-kakak mentor yang sudah membimbing kami. Selamat berproses dan tetap semangat! Paling ngapain dapat apa foto? Tuh, buat Annyeonghaseyo. Dia ku ayu ke muka. Opa, sering